Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Pada hari Rabu yang lalu saya membahas tentang hal sakit, yakni ketika orang yang kita kasihi sakit. Nah, memang tidak ada seorang pun yang ingin atau bermimpi mengalami sakit, tetapi bila itu terjadi maka sebagai bagian dari keluarga, suami atau istri, anak atau orang tua, kita bisa menjadi alat Tuhan yang memungkinkan hadirnya mujizat Tuhan manakala kita melayaninya dengan penuh kasih dan pengorbanan. Nah, saudara-saudara, saat ini topik kita juga masih berkaitan di sekitar keluarga, yakni tentang anak. Nah, siapakah anak itu dan bagaimana sikap kita ketika anak hadir dalam kehidupan kita? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menyaksikan video berikut ini sangat singkat, hanya 1,5 menit. Silakan.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมโอ้ยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูก เห็นแม่ไหมคะ จำกันไม่ได้จะเอ๊ะมัมจริงจังเลยอืมปังเปงปังเปงปังเปงปังเปงปังเปงปังเปงนี่โอ้ไม่ร้องนะลูNah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya memimpin ibadah di suatu gereja, ada seorang anak perempuan yang berlari menuju saya dan segera memeluk saya. Jadi saya bingung anak ini anak siapa? Kok merasa begitu akrab, merasa begitu dekat dengan saya. Nah, anak ini banyak bertanya ini itu sekitar keadaan saya. Dan terlihat anak ini begitu sopan, lincah, dan pintar. Nah, tidak berapa lama saudara-saudara, lalu datanglah ibunya. Saya langsung mengerti siapa anak ini. Ternyata adalah anak beliau. Anak inilah yang pernah saat kelahirannya bertahun-tahun yang lalu, saya menunggu. Saya hadir pada saat itu, saat operasi sesar, saya yang juga berdoa dan mendampingi. Ia adalah anak sahabatku. Anak itu lahir justru ketika pasangan itu hampir berhenti berharap bisa memperoleh anak. Justru di saat itulah Tuhan memberikannya. Nah, kini anak itu sudah bersekolah, tumbuh dengan baik, begitu sehat, sopan, lincah, dan juga pintar. Nah, saya senang sahabatku ini mendidik anaknya dengan sangat baik, sehingga si anak bertumbuh dengan baik seperti itu. Nah, saudaraku, berbicara tentang keadaan saat ini, ya tentang soal anak dan orang tua, kenyataannya mendidik anak seringkali diserahkan kepada 3 hal berikut.
Yang pertama, anak diserahkan kepada pembantu. Yang kedua, anak diserahkan ke kakek neneknya. Yang ketiga, anak begitu akrab dengan gadget. Nah, biasanya orang tua akan berdalih bahwa mereka begitu sibuk mencari uang demi membesarkan anak-anak. Uang itu ukurannya untuk membesarkan anak-anak. Dan mereka bilang yang penting itu adalah, yang terpenting dalam mendidik anak itu adalah quality time. Memang ada betulnya juga. Ya. Bagaimana mengisi waktu dengan baik saat bertemu dengan anak. Tetapi saudara-saudara, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Bila menyerahkan pendidikan anak kepada pihak lain, jangan heran saudara-saudara bila suatu saat kelak si anak tidak lagi sesuai seperti yang diharapkan orang tuanya. Loh, mengapa? Sebab yang anak tiru adalah gaya dan cara hidup dari orang-orang yang mengasuhnya dan bukan orang tuanya. Role modelnya adalah orang lain yang mengasuhnya dan bukan orang tuanya. Dan melalui orang lain itulah si anak belajar tentang hidup, tentang etika, tentang pergaulan, tentang ini dan itu dan seterusnya. Lupa, kalau orang tua kita sendiri yang mengasuh anak-anaknya, maksudnya yang mengasuh itu adalah opungnya, kakek neneknya, engkongnya, emaknya. Itu toh sama saja, itu kan keluarga. Ya, tetapi saudara-saudara, kita harus paham betul. Yang pertama, bahwa anak itu adalah anak orang tuanya, bukan anak kakek neneknya. Dan yang kedua, karenanya orang tualah, orang tua anaklah yang semestinya menjadi contoh, menjadi role model bagi anak-anaknya. Mendidik anak membutuhkan kehadiran kita secara intens, terus menerus, di mana anak bisa melihat apa yang kita rasa, bagaimana sikap kita dalam menghadapi sesuatu dan sebagainya. Perjumpaan yang intens itulah yang akan terjadi sebuah transformasi ide, transformasi rasa, etika, bahkan spiritualitas kepada tumbuh kembang anak. Dan juga saudara-saudara, peran mendidik anak ya seringkali digantikan dengan gadget. Memang benar anak yang lahir sejak tahun 2011 disebut sebagai generasi Alpha atau Gen A. Yang berarti digital native. Anak tanpa diajari gadget, ia sudah lebih canggih menggunakannya dibandingkan orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, persoalannya adalah sekalipun dia digital native, tetapi bila tidak diatasi dalam menggunakan gadget, maka biasanya anak sulit dalam bersosialisasi, ia lebih suka menyendiri. Nah, bahkan konon saudara-saudara, saya membaca beberapa artikel, ya terutama dari pandangan medis dan psikologi. Karena seringnya bermain dengan gadget, maka akan timbul berbagai masalah dalam diri anak. Seperti misalnya kesehatan mental, perubahan perilaku, hingga mudah menjadi depresi. Anak sekarang mudah untuk merasa putus asa, tidak punya fight spirit yang cukup kuat. Dia mudah menyerah dan seterusnya. Bahkan anak dapat dikatakan menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tuanya melarang sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Jika sudah begini, maka yang susah ya tentu orang tuanya juga. Lalu saudara-saudara, ini yang perlu menjadi perhatian atau pertanyaan bagi kita. Lalu apa cara pandang kita tentang anak menurut Alkitab? Dan bagaimana kita menyikapinya secara benar? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Mazmur
127 ayatnya yang ketiga saya akan bacakan untuk kita ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya ulangi. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, kalau kita membaca versi Alkitab bahasa Inggris, yaitu versi King James, di sini menyebutkan, saudara-saudara, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah rahim adalah upahnya. Jadi saudara-saudara yang dimaksud di sini bukan sekedar anak-anak lelaki tetapi juga anak perempuan. Jadi pengertiannya anak laki-laki dan juga termasuk perempuan. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh pemazmur ini? Paling tidak saya menangkap dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, anak ini adalah anugerah Tuhan. Anak adalah pemberian. Jadi Tuhan yang memberikan kepada kita, kita sebagai yang menerima. Jadi kalau memang Tuhan belum memberi, suatu saat kelak itu akan mungkin terjadi ketika Tuhan memang menghendaki. Jadi anak itu ada, tidak ada itu tergantung dari Tuhan memberi atau tidak. Bagi beberapa pasangan yang saya kenal, untuk memperoleh anak bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus bergumul keras tentang bagaimana mendapatkan anak. Dan bersyukur setelah belasan tahun menikah, akhirnya Tuhan memberikannya juga. Nah, seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah menantikan kehadiran anak. Sampai mereka sendiri tidak tahu lagi bagaimana berharap. Dan di saat harapan itu seakan sirna, Tuhan memberikannya. Berapa lama penantian Abraham dan Sarah? Berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, bila anak telah hadir dalam keluarga kecil kita, disitulah pasangan suami istri harus memerankan diri sebagai orang tua. Orang tua bagi si anak. Memang tidak ada orang tua yang sempurna. Sekalipun kita pernah tahu bagaimana kita juga mengenal orang lain yang punya anak, tetapi ketika kita punya anak sendiri, kita belajar secara cepat bagaimana menghadapi anak kita. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi saudara-saudara, karena anak adalah anugerah Tuhan, maka kita harus memahami dengan benar bahwa anak adalah titipan Tuhan yang tak ternilai. Ini harus benar-benar disyukuri dengan cara ya mengasihi anak dan mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Nah, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana mendidik dan mengasihi anak dengan cara yang baik dan benar? Nah, saudara-saudara, satu ayat yang juga sering kita baca, kita bisa sama-sama membuka Ulangan 6, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Mulai dari ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Apa yang mau dimaksudkan dari Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 9? Saya ingin memberikan historisnya dulu, saudara-saudara. Tuhan memberikan ayat ini kepada Musa saat mereka sudah keluar dari Israel dalam pengembaraan dan akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, Tuhan berpikir bagaimana menyiapkan generasi yang luar biasa. Kalau mereka sudah hidup, konon katanya 300 tahun bersama dengan orang Mesir, bergaul dengan orang Mesir, dan kini mereka akan hidup di tanah yang diberikan Tuhan, tentu harus ada perubahan hidup. Harus hidup baru. Nah, salah satu hal yang memang Tuhan titipkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel adalah tentang kasih Allah dalam konteks bagaimana kasih itu disampaikan, diteladani dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, dalam konteks mendidik anak dengan kasih Tuhan, itu ternyata bukan sekedar mengajarkan ini itu. Betul mengajarkan tentang kasih ulang secara berulang-ulang. Dimanapun ketika engkau duduk dalam perjalanan, jangan pernah jemu. Tetapi juga yang terpenting, yakni menjadi teladan. Kenapa menjadi teladan, saudara-saudara? Perhatikan ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kasih Tuhan itu diikatkan di tangan? Kalau tangan kita mencerminkan kasih, maka tangan kita akan melakukan sesuatu yang memang penuh dengan kasih. Memberikan supporting, mengangkat ketika terjatuh, memeluk ketika memang itu dibutuhkan. Dan bayangkan kalau tangan kita tidak menunjukkan kasih Tuhan, melakukan kekerasan dan seterusnya dan sebagainya, bagaimana mungkin anak bisa memiliki gambaran tentang kasih Tuhan ketika tangan kita tidak mencerminkan itu? Begitu juga saudara-saudara, keteladanan yang dimaksud bukan sekedar orang tua kepada anak di dalam transformasi rasa, ide, bahkan juga iman kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana keluarga kita, keluarga kecil kita ini menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Keluarga yang mencerminkan cinta kasih Tuhan. Kenapa tanda ditempatkan di pintu gerbang? Artinya bahwa setiap orang yang lewat rumah kita, yang tahu keadaan rumah kita, bisa tahu sampai sejauh mana kita mendidik anak-anak kita itu dengan kasih atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal mendidik anak, satu hal yang penting harus kita ingat dengan baik sebagai orang tua adalah bahwa keluarga kita, suami dan istri, adalah tempat yang paling utama dan pertama memperkenalkan kasih Allah. Melalui orang tualah anak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang penuh kasih itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, mendidik anak yang adalah titipan Tuhan tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Orang tualah yang harus lebih berperan mengambil sikap pertama terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anak, dan orang tualah yang semestinya menjadi role model, bukan pihak lain. Nah, saudaraku, bagi Anda yang sudah menikah dan menginginkan anak dalam keluarga kecil Anda, maka yang perlu Anda siapkan adalah mental Anda, rohani Anda, bukan sekedar uang Anda. Tetapi, saudara-saudara, mestinya persiapan di dalam mendidik anak
sudah harus muncul justru ketika Anda sedang berpacaran, bukan ketika anak itu lahir. Persiapan dalam mendidik anak sudah harus muncul ketika berpacaran. Jadi membicarakan ini itu berkaitan dengan anak. Disinilah saudara-saudara menikah bukan sekedar menikah. Punya anak bukan sekedar sebuah keinginan, tetapi ada tanggung jawab yang menyertai. Dan ketika orang menikah, dia sudah siap. Harus siap. Ketika Tuhan memberikan anak di dalam kehidupan mereka. Selamat bercengkrama dengan kehidupan Anda, dengan anak-anak Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk semua keluarga yang memiliki anak. Kami bersyukur Tuhan telah menghadirkan anak-anak di dalam kehidupan mereka. Kiranya setiap orang tua bisa menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak. Sehingga melalui orang tualah anak-anak dapat bukan sekedar merasakan, tetapi memiliki iman yang kuat bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang tidak beruntung. Ada anak-anak yang mengalami perlakuan kasar dari orang tua. Bahkan ada juga seorang ibu yang karena tidak menginginkan kehadiran anak ini kemudian dibuang dan seterusnya. Ya Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan terhadap situasi yang terjadi, tetapi kami bisa mendoakan. Dan kami juga berharap kiranya Tuhan yang memiliki cara untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang demikian. Dan kami tahu Tuhan punya cara yang luar biasa, sehingga sekalipun anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik, atau yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mereka bisa tumbuh dengan cara Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dengan caramu yang luar biasa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang mungkin karena sesuatu hal yang menjadi sakit, Tuhan berkati melalui orang tua yang penuh dengan kasih, merawat, melayani anak-anak dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya anak-anak ini bisa menerima karunia kesembuhan dari Tuhan, dan pada saatnya juga akan bertumbuh dengan baik, dan ia bisa menceritakan tentang bagaimana kasih Tuhan yang telah diperkenalkan, dinyatakan di dalam kehidupan orang tuanya. Kami bersyukur Bapa, kami berdoa untuk mereka yang akan menikah. Tuhan juga berkati mereka, persiapkan mereka dengan baik. Dan bagi mereka yang mengharapkan anak, biarlah mereka terus bergumul bersama dengan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan juga yang akan menghadirkan anak-anak di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara, sampai di sini dulu acara ngopi yang saya pandu. Sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Oh ya, kenapa saya menggunakan kaos ini? Ini semacam promosi. Saudara-saudara, ada acara badminton bersama setiap hari Minggu. Kumpul sekitar jam 2:30 di Gor Koni, Jalan Jakarta. Kalau Anda ingin bisa hadir, tetapi sebaiknya kontak ke Pak David terlebih dahulu supaya bisa ada koordinasi. Semakin banyak kita bisa berolahraga akan semakin baik, tetapi tetap jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar penyebaran virus bisa dicegah
dan suatu saat virus ini tidak lagi mengusik kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda semua.